Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki kula izin tak ceramah riyen 15 menit nggih. Karena acaranya dua, hormat peringatan Maulid Nabi dan haul, maka materi ceramah saya ya dua. Pertama, Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Sebaiknya memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Tujuannya agar penceramah-penceramah itu laris. Nah, sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah. Para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Rasulullah lahirnya pada tahun 571 Masehi. Kita saat ini sudah berada di tahun 2024 Masehi. Jadi jaraknya kurang lebih 1453 tahun, 14,5 abad lebih jarak antara kita dengan Rasulullah. Padahal kita diperintah untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah, sedangkan kita tidak mengonangi Rasulullah. Ya, tidak mengonangi dan tidak memetui. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Jadi lek Kanjeng Nabi iku sumber mata air sing banyune bersih, jernih, bening. Kula sampeyan iki kali-kali cilik sing wis wadoh jarake banyune kotor. Bahkan ana sing gak cuma dadi kali, wis ana sing dadi peceren bareng iku. Pojokan iku sapiteng ketoke malan wisan. Air itu kalau keruh, apa yang menjadi isinya nggak jelas, betul? Duh, banyu itu lek kapan budek isine gak ketara, isine gak cetha, iki cilik tak gede, iki gembuk tak atos, iki ndek tak dawa, iki lincip tak bendol, gak cetha soale banyune budek. Nah, kita ini hidup di zaman budek, kita hidup di zaman keruh. Sekarang ini nggak jelas ini baik apa buruk, ini benar apa salah, ini halal apa haram, ini ahlu sunnah wal jamaah apa bukan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ini Islam apa Islam. Sekarang itu nggak jelas karena kita hidup di zaman butek, hidup di zaman keruh. Buktinya yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga nyolong. Sing banter, yang enggak Islam korupsi, yang Islam juga enggak jelas, yang enggak Islam ngerasani, yang Islam juga, yang enggak Islam tukaran, yang Islam juga. Karena memang kita hidup di zaman butek, gak jelas. Iki kiai ta didik kiai gak patek jelas. Guyumu gak enak ngono model. Kadang tampilannya kiai tapi hakikatnya bukan.
Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang pakaiannya berukut dan jilbaban, jangan dikira itu anti rasan-rasan dan anti nyelatu bojo. Nggak jelas saiki. Karena maaf, kita hidup di zaman keruh. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi kita sungai-sungai kecil yang airnya keruh ini untuk mendekat ke sumber mata air agar kita mendapatkan air jernih, agar kita mendapatkan air bersih dan bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, minimal kita harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, airnya masih bening. Kita dekati agar kita mendapatkan gerojokan air bersih dan jernih, sehingga butek kita lama-lama hilang. Siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih dan jernih yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Sing kiai temen. Loh, ono ta kiai gak temen? Akeh saiki. Lek kiai temen niku ya iso ngaji, faham berbagai macam fan dan disiplin ilmu agama, tahu nang pesantren riyadhah tirakat iku kiai temen, ngajine ya runtut, cara ngaji fikih ya urut, mulai fikih wadih, mabadik fikih, Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, iku kiai temen. Lek kiai gak temen iku kitabnya duduk Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi sanad ilmunya sambung pada Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Loh, ini perlu saya sampaikan karena maaf, akhir-akhir ini mulai ada propaganda anti kiai. Wong iku cek arep nang kiai. Umat dijauhkan dari ulama, sesama ulama dibentur-benturkan. Ono sing model ngono iku. Wis gak atik kiai-kiaian, langsung Kanjeng Nabi ae. Lapo atik kiai? Kiai padha wonge, mangan padha segoe, ngentut padha basine jare. Lah orang yang ngomong kayak gitu dapurannya dia. Lah itu ketemu Kanjeng Nabi ya kapan? Ngimpi aja ndak. Gayane apa-apa langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi, gak arep kiai. Mulai banyak wis gak doyan kitab kuning, katanya kitab kuning itu kuno, sudah lagi tidak relevan, sudah nggak relevan lagi. Wis gak ada kitab kuning, wong kitab kuning karangane wong biasa. Lah sing ngarani karangane begejil ya sapa? Langsung Quran, langsung hadis. Guayae. Justru adanya kitab-kitab kuning, kitab Turath, karya dari para ulama salaf itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Kalau mau langsung dari sumbernya Quran dan hadis, maaf, utekmu iku padha karo utekku, gak toto, karena kita nggak punya piranti yang lengkap. Nahwu gak paham, sorob nggak ngerti, qawaid yo nggak cetha, usul fikih gak donong, mustalah hadis yo gak ngerti, asbabun nuzul, sababul wurud gak tahu ngaji, mantek balaghah yo gak paham, gaya langsung Quran langsung hadis, jeplok utekmu. Lah ibarat sampeyan pengen merasakan aroma wangi kembang, kembang yang wangi-wangi itu loh, kembang mawar, kembang melati, terus kembang apa lagi, kembang kantil, kembang boreh kon niku, kembang kenanga, kembang sedap malam, terus kembang iya kembang api nggo nyumet lambemu iku. Wangi kok kembang api. Loh, kan enak langsung dari parfum yang sudah diolah, diperes, disaring, disuling, diproses jadi parfum. Bahan bakunya tetap kembang. Jadi parfum aroma melati, parfum aroma mawar, parfum aroma sedap malam. Enak. Sampean bisa ngatur aroma. Kepingin remeng-remeng ya makainya dikit aja. Kepingin sedeng ya. Kepingin semerbak ya rong botol gawean adus.
Lah kalau sampean kepengen langsung merasakan wanginya kembang dari sumbernya, berarti sampean nyedot langsung dari kembangnya. Bisa jadi ndak kuat kepala sampean, pening, enek, iso mbliyeng sampean. Podo karo bapak sampean pengen minum jamu campur madu, itu kan enak, madu yang udah diperes dari tolo, udah diperes dari omahnya tawon itu, wis disaring, bening, udah dikemas rapi, bapak tinggal suntek, udek, ngelek. Nah kalau longsang langsung itu berarti bapak kayak pengen minum madu langsung nyesep dari silitnya tawon. Abuh lambemu. Nah di antara ulama-ulama itu yang hari ini kita hauli, peringatan haul itu diantaranya mengingatkan kematian. Saya teringat ada satu kalam hikmah, idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasiruhu wat tawil. Jika akhir kehidupan manusia itu adalah kematian, maka sama saja antara umur pendek dengan umur panjang. Yang umurnya pendek mati, yang umurnya panjang juga. Ayo nyaut, sing gak nyaut pokok mati dhisik. Sing umure ndek mati, sing umure dawa ya. Makanya yang masih muda-muda ini jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus tua. Banyak anak yang mati lebih dulu daripada orang tuanya, betul? Bahkan banyak cucu yang mati lebih dulu daripada kakek neneknya, betul? Syarat mati juga nggak harus sakit kok. Maka sampean yang sekarang masih sehat-sehat, segar bugar, jangan pernah merasa jauh dari kematian, karena syarat mati nggak harus sakit. Ada orang yang seger meger-meger, tiba-tiba mati mendadak. Siapa tahu sekarang dia masih ngemse, gagah, suaranya lantang, tiba-tiba sama no contoh nggak no elek. Saya juga begitu. Sekarang saya masih ceramah, siapa tahu tiba-tiba saya umurnya tambah 100 tahun lagi. Menengok. Artinya begini, nilai manusia itu bukan dari berapa panjang umurnya, berapa lama hidupnya di dunia, berapa banyak usianya, enggak. Tapi prestasi apa yang ditorehkan selama menjalani kehidupan dunia, itu yang menjadi nilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang umurnya tidak panjang, tapi kebaikan-kebaikan yang dijalankan selama hidup ini jauh lebih banyak daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Akeh wong sing umure ndek, tapi prestasinya jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diberi umur panjang. Nuwun sewu, Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, itu umurnya cuma 54 tahun sudah wafat. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, usianya hanya 51 tahun sudah wafat. Tapi jasanya untuk umat sungguh sangat hebat, manfaatnya untuk dunia sungguh luar biasa. Makanya beliau-beliau sampai sekarang masih dikenang, diingat-ingat, didoakan, diteladani, padahal beliau-beliau sudah wafat. Semua orang Islam mengenalnya. Sampean isa urip meger-meger, gak ono sing kepengin kenal sampean. Sek lumayan aku fotoku dipasang nang pinggir rembong sek laris. Fotomu po gawe weden tikus. Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu umurnya cuma 34 tahun, beliau sudah wafat. Tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean umur iso swidak tahun ponjol, pahlawan tingkat RT aja enggak sampean. Jenderal Sudirman itu namanya
diabadikan menjadi nama jalan-jalan protokol, jalan utama di hampir semua kota di negeri ini. Ada jalan utama yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Ayo coba jenengmu, kayak jenenge pangkalan becak lho gak payu. Loh Raden Ajeng Kartini itu Bu, umurnya hanya 24 tahun, tapi karena beliau pejuang emansipasi wanita, tokoh pergerakan, namanya abadi, diperingati pula, dan juga dibikin nama jalan, Jalan R.A. Kartini. Ini jenenge sampean, ini jenenge kandang wedhus lho gak payu. Jenenge sampean itu jenenge Gang Buntu lho gak payu. Coba Gang Buntu pinggir omah sama niku tulisono Jalan Sukadir. Gak payu. Artinya orang itu kalau besar jasanya untuk masyarakat, banyak prestasinya untuk umat, pasti selalu dikenang, diingat-ingat, didoakan dan diteladani, termasuk yang hari ini kita hauli, para masyayikh Dresmo. Beliau-beliau ulama, beliau-beliau kiai. Dan saya sudah pernah sampaikan, orang butuh ulama, butuh kiai itu bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat manusia masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan kiai. Bahkan sampai di surga pun orang masih butuh kiai. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada sebuah hadis yang menyatakan ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk surga itu membutuhkan ulama-ulamanya sebagaimana dulu waktu di dunia mereka membutuhkan para ulama. Penduduk swarga itu butuh kiai koyok pas biyen sik nduk donya butuhno kiai. Bapak-bapak ngapunten, titenono ya, BE sampean meneh kok sida nang swarga, BE sida. BE wong nang swarga iku sik butuh kiai. Ngapunten yo, ngapunten. Di surga orang nggak butuh pejabat, ndak. Gak butuh. Ning swarga iku gak butuh lurah, gak butuh camat. Yo gak butuh wakil gubernur, gak butuh. gak butuh. Soalnya nduk swarga iku gak butuh stempel, gak butuh tanda tangan, gak butuh proposal. Di surga orang juga nggak butuh polisi, ndak. Neng kono kondusif, aman, terkendali, nggak ono teroris, nggak ono keributan. Di surga orang juga nggak butuh tentara. Neng kono nggak ono makar, nggak ada pemberontakan. Tapi di surga orang tetap butuh kiai. Jadi kiai itu jabatan dunia tekan swarga. Ayo saya nggak terima mrene yo. Mosok sih wong wis nduk swarga kok sik butuh kiai, gawe apa? Lho kok gawe apa? Li annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, bisa memandang Allah, dan ini adalah senikmat-nikmatnya nikmat yang paling nikmat di surga. Nikmat yang paling agung di surga itu adalah berjumpa dan bisa memandang Allah. Iku jadwalnya tiap dino Jumat. Engko lek wis ngumpul, terus Gusti Allah pidato. Hei para penduduk surga kabeh, sampean jawab apa dalem ngono lho. Cek kaya wis manggon swarga. Ayo sing gak jawab dalem gak katut dadi penduduk swarga. He para penduduk swarga kabeh. Melu dalem. Sampeyan iki kaya angel mlebune. Iki nek melu dalem cek katut sampean. Telat. Nih tak baleni meneh. He para penduduk swarga kabeh.
Lek ngene kan gayahe kaya wis nang swarga. Ya apa? Swargaku iki enak ta gak? Awakmu kabeh nang swarga iki seneng ta gak? Sampeyan kabeh nang swargaku iki kerasan ta gak? Terus nikmat-nikmat sing tak kekno kurang ta gak? Nah, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian ada yang kurang? Mereka diam 1000 bahasa, cep kelekep, nggak ada yang cemluwit dan nggak ada yang berani menjawab. Padahal aslinya pengen, karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang, tambah kepengin lagi, tambah kepengin lagi, dan Allah selalu menyediakan. Cuma kate ngomong gak wani. Kenapa? Satu, saking haibahnya Allah. Dua, malu, isin. Rumangsa wis dikei nikmat sak pirang-pirang, sementara ibadahnya gak bejaji. Kan ibadahmu kan gak bejaji. Ya Allah, ibadah gak karu-karuan lho, dikei nikmat sak mene akeh karo Gusti Allah kok kate ngomong kurang, padahal kepingin. Tapi sadar kalau ibadahnya nggak mutu, ibadahnya nggak kualitas. Coba ibadah kita itu yang kualitas mana? Sholat ya cuma maktubah tok, iku wae kadang bolong-bolong. Tahajud gak tahu, rawatib ya enggak, duha ya enggak. Sholat pun 99,9% ngelamun. Nggih napa nggih? Padha sing ceramah ya iya. Puasa yo gak mutu, cuma Ramadan tok. Puasa sunnah yo gak tahu belas. Poso Ramadan nih kadang-kadang awan-awan lek wudu kae kemu yo karo ngelek banyu titik-titik. Maca Quran yo cuma Ramadan tadarusan iku wae milih langgar sing jajane akeh. Sedekah juga hanya sangat kecil dari nilai kekayaan kita. Ibadah itu gak mutu, gak kualitas. Kok kate ngomong kurang, tapi kepingin. Akhirnya mereka hanya saling pandang. Jadi sawang-sawangan sak koncoe, akhirnya jawil-jawilan. Bro, oh ya gini, bro. Iki gak swarga iki. Gak muni dalem kok mau. Bro. Ya apa? Oleh widodari piro? Ya akeh tapi kuru-kuru. Kepingin tapi gak wani ngomong. Fayal tafituna ila ulamaihim. Maka mereka menoleh kepada para ulamanya, mereka matur kepada para kiainya, keinginannya agar kiainya itu yang nanti matur kepada Allah. Jadi kayak sampeyan-sampeyan santrine Mbah Yai Tolha, sampeyan-sampeyan santrine Kiai Mas Tolha, ini ki sampeyan sok yo njawil Yai Mas Tolha. Ya Mas, kula saking Bojonegoro namine Anwar Zahid. Kepengin duren. Ngono. Jadi kiai-kiai itu besok di surga jadi tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga kepada Allah. Maka kiai-kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Makanya kiai-kiai nduk donya gak dadi DPR gak paten. Wis gak apa-apa nyantai, wong DPR gajiane yo gak jelas wae kok. Gak sombot karo modale. Lek cuma 5 tahun, temen gak kira balik modal. Kecuali nek wani korupsi karo wani motong anggaran karo pinter golek proyek. Kiai-kiai pengumuman gak dadi DPR nduk donya gak masalah, gak apa-apa, gak paten. Tapi semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Loh, DPR swarga iku kiai. Ya tingkat-tingkat, ono DPR pusat. Loh. Nggih. Yai Mas Abdullah Sattar termasuk DPR pusat. Yai Mas Tolha DPR pusat. Ya Mas Mansur ya DPRD 1. Tuh DPRD 1. Isih ana pusate kok. Aku ini ki yo. Lha nek iki gak katut.
Le sampeyan sing kiai-kiai kampung itu yo DPRD tingkat 7. Cara pejabat ngono yo kepala daerah tingkat 7. Sapa iku? Ketua RT. Lah urutan ta lah, ketua RT lah kepala daerah tingkat 7. Gubernur kepala daerah tingkat 1. Kepala daerah tingkat 2 sapa? Bupati, wali kota. Terus camat kepala daerah tingkat 4. Lurah kepala desa, kepala daerah tingkat 5. Kepala kampung, kepala dusun ini kepala daerah tingkat 6. Tingkat 5. Gubernur tingkat 1. Bupati, wali kota tingkat 2, camat tingkat 3, lurah, kepala desa tingkat 4, terus kepala dusun tingkat 5, kepala daerah tingkat 6 ya ketua RW. Makanya ketua RT itu kepala daerah tingkat 7. Ya, selamat untuk para kepala daerah tingkat 7. Sampeyan cek gak diarani RT ya, singkatannya rugi terus. Ganti saiki, meneh Mas Emil dirubah kebijakannya, ganti kepala daerah tingkat 7 aja ketua RT, rugi terus. Lah wong RT iku langsung bersentuhan karo masyarakat kok. Lek ana apa-apa peluncure RT, bahkan resikone paling gede dilokno wong, dipisui karo wong. Tapi ya tunjangane iku lho gak ana. Riyaya tok lho tunjangane. Makanya cocok diarani RT, rugi terus. Ganti ya Mas, bener Mas. Kepala daerah tingkat 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lah DPR kula jenengan sok ya Mas Tolha, ya Mas Abdullah Sattar, iku lek sampean diakoni dadi santrine. Mulane pentingnya kula sampean mendekat, pentingnya kula sampean nyaket ngono. Mbok paham mbok enggak? Lah carane ya apa? Ya nerusno perjuangane, ngelestarekno perjuangane santri-santri, alumni-alumni. Apa yang diwariskan oleh beliau? Pondok pesantren. Ini kalau dirunut sejarahnya, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, terus sampai tekan at-tauhid, sampai saiki tekan Romo Yai Mas Mansur. Kan ngene ceritane. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad iki nakal, akhirnya dibinasakan oleh Allah, gagal di Arab Selatan. Kemudian Allah ngutus nabi lagi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Ayat Qur'ane wa ila samuda akhahum sholiha. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud itu yang nakal, akhirnya dibinasakan oleh Allah, gagal. Jadi Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Nabi Hud dan Nabi Soleh itu dua orang nabi yang tidak menjalankan ibadah haji. Semua nabi dan rasul itu melaksanakan ibadah haji. Kabeh nabi rasul itu ngelakoni haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kenapa Nabi Hud dan Nabi Soleh tidak berhaji? Soalnya waktu zaman Nabi Hud karo Nabi Soleh itu Ka'bah gak ono, terus kate kaji nanti masa nawono kromo. Ka'bah diangkat oleh Allah ketika banjir bandang zaman Nabi Nuh, sehingga ketika Nabi Hud dan Nabi Soleh itu Ka'bah gak ono. Ka'bah dibangun kembali kan zaman Nabiullah Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah mulai pondasi, ndak, meninggikan pondasinya Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Yang membangun Ka'bah pertama kali malaikat. Ini kapan-kapan tak ceritani, lek diundang rene maneh. Jadi nabi yang tidak haji itu dua, Nabi Hud sama Nabi Soleh. Oke. Di Arab Selatan gagal, di Arab Utara gagal. Maka kemudian Allah mengutus Nabi, la minal lori wala minal kiduli, tapi dari bangsa Arab Tengah, dipilihkan dari bangsa yang terkenal paling fasih lesannya, paling cerdas otaknya, paling gagah tubuhnya, paling
ganteng wajahnya. Nabi pilihan itu adalah Ibrahim alaihi salam. Dan setelah Nabi Ibrahim, semua nabi berasal dari zuriyah keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Iki dipilihno toko bangsa sing terkenal fasih lisane, cerdas otake, gagah tubuhe, ganteng wajahe. Mulane ana dawuh, ma arsalallahu nabiyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Nenek saiki al ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai itu pewarisin nabi. Lek nabi sing diwarisi ganteng, tonton rata-rata kiai ku ganteng-ganteng. Loh, umumnya kiai ku ganteng. Masih aslinya gak patek ganteng. Lek wis dadi kiai ku ono aurane. Tonton Yai Mas Abdullah Sattar ganteng, Yai Mas Tolha ganteng. Ayo ton jawab. Yai Mas Muhajir, Yai Mas Tolha, Yai Mas Mansur, Anwar Zahid. Apa nggak ngomong ganteng tak tinggal mulai. Anwar Zahid, makasih. Uang iku lek wis dadi kiai mesti ana aurane, seje karo sing gak patek kiai. Lho, aku iku sadar aku gak ganteng blas, tapi kan ngangeni wek. Sedep. Nek wis dadi kiai mesti ngono. Lho. Tontoken ta lah. Lah seje. Lho. Ancene duduk syarat, kiai wajib ganteng enggak, tapi pantes-pantese apa meneh sing tukang ceramah. Soalnya wong ngundang gak kepengin ngrungokno omongane tok, ya kepengin nyawang rayine barang. Lah nek ganteng ya apa? Ya gak apa-apa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dinilai Allah bukan wajahmu, bukan tubuhmu, bukan nasabmu, tapi adalah niat dan hatimu. Iki dalile kiai sing gak ganteng. Pun tak terusno. Sebelum Mas Emil sambutan. Nabi Ibrahim punya putra dari istri Siti Hajar namanya Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Haram di Mekkatil Mukarramah. Punya putra lagi dari istri Siti Sarah namanya Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Makanya Isra-nya Kanjeng Nabi itu perjalanannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil, kok gak nyaut ya, dilanjut napa mboten niki? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Dari Nabi Ismail melahirkan keturunan bangsa-bangsa Timur Tengah. Bangsa Arab itu rata-rata dari jalur keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub ini yang melahirkan keturunan bangsa Bani Israel. Halo? Kok nggak diperhatiin? Bani Israel keturunannya Nabi Yakub iki bangsa wong pinter. Wonge pinter-pinter, hebat-hebat. Bahkan gudange Nabi niku Bani Israel. Kata sangat Nabi sing keturunan Bani Israel. Bahkan dulu kalau ada Nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu berusaha direbut oleh Bani Israel untuk di Bani Israelkan. Jadi Bani Israel itu serakah, bukan hanya urusan dunia, sampai urusan Nabi aja dikuasai kabeh. Ojo sampai ono nabi sing duduk keturunan Bani Israel. Makanya sampai sekarang Bani Israel nggak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Kanjeng Nabi duduk keturunan Bani Israel. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong Bani Israel itu saking serakae, nabi pun mau dikuasai.
Dulu kalau ada nabi yang bukan keturunan Bani Israel, itu di Bani Israel kan carane dipek mantu diboyong digomulih nang Bani Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam, iku nabi bangsa Eropa, negarane Jordan. Jadi Nabi Ayub iku nabi yang tinggalnya di Jordania, diutus di sana, nabine bangsa Eropa. Akhirnya di Bani Israel kan dengan cara dipundhut dadi mantu putu kalih Nabi Yusuf, dipun angsalaken putu estrine Nabi Yusuf namanya Siti Rohmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Bani Israel, wong Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan wis tahun duwe nabi temenan. Masih akhirnya kelangan nabi kan wis tahu duwe nabi temenan. Timbang Indonesia setiap ono nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, telung dina maneh tangkep polisi. Bisa eling kan sampean? Ono jenenge Ahmad Musaddiq. Kuwi ndekne terinspirasi karo ayat Quran. Ono rasul ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad musaddiqal lima bainahu. Jenenge ndekne pas Ahmad Musaddiq. Akhirnya ngaku dipethuki malaikat Jibril nduk nggone Bogor. Padahal Ahmad Musaddiq iku guru olahraga. Nah, guru olahraga ngaku dadi nabi kaya umatnya dijak pencolotan ae. Malah nduk gone perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat iku ana wong tukang cukur ngaku dadi nabi, jenenge Tugimin. Oh jenenge tok lho gak pantes blas. Selawate ya apa? Lek kan si Nabi lak enak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak. Lha nek iki mau sallallahu ala Tugimin. Gak karu-karuan. Ana wong wedok jenenge Lia Aminuddin ngaku dadi nabi, mari ngono ngaku dadi malaikat Jibril. Nduk karu-karuan. Iku ndukane Malang iku tau ana mantan petinju jenenge Yusman Roy. Yo ngaku dadi nabi. Dia mengajarkan sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Yang penting hatinya sambung ke Allah. Jadi lek komat iku gak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita sholat, mari bahagia. Sholat segera ditegakkan, sholat segera ditegakkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Komate ngono. Engko lek ngimami yang nganggo bahasa Indonesia. Takbiratul ihram gak Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Niki makmume sing wong Betawi Jakarta ya Allah gede banget. Ya nek makmum sing wong Bojonegoro tanggoku ya Gusti Allah gawedi. Yang paling lucu Madura. Allah Maha Jeraja tak iya. Ada ono tak iya nih barang ngono. Israel itu bangsa wong pinter-pinter tok. Wes. Lah Nabi Yakub punya anak namanya Ish. Dari Ish ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Swedia, Kolombia, Belanda, itu nasabnya jelas. Teko jalur Ish bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sing gak patek jelas nasabnya ngene-ngene iki lho. Iki iso-iso diurut mendokur tutuk Raja Fir'aun. Malah pinggirku iki ketoke ndukure Bathara Kala iki. Wes. Nabi Ishak dikai pusaka Masjidil Aqsa, Nabi Ismail dikai pusaka Masjidil Haram. Runutan masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hijrah sampai perbatasan Madinah, Kanjeng Nabi langsung membangun masjid, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam, namanya Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang
dijadikan Nabi sebagai rutinitas malam mingguan. Jadi Kanjeng Nabi ki yo malmingan, Sabtu sore malam minggu Kanjeng Nabi itu mesti ke Masjid Kuba, imma masyian wa imma rokiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara. Kenapa? Soalnya Kanjeng Nabi ngalap barokah tumurunipun ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu pahalanya sama seperti ibadah umroh. Nah kalau 4 rakaat berarti kayak umroh 2 kali. Masuk ke jantung kota sampai ke tempat namanya Yathrib, sekarang jadi Madinah. Kanjeng Nabi yang bangun masjid yang kita kenal sekarang dengan nama Masjid Nabawi, itu di Madinah. Sama lek gak weruh Madinah iku kulone Madiun. Pokoknya itu Madiun ngulon becak 12 tahun. Gregeten nong ini. Dilanjut apa mboten? Nah, orang itu setiap masuk Masjid Nabawi di Madinah, target utamanya sing paling di belum setahun sampean umroh maneh, gelek tasreh nggih paspor sampean wis gak iso, kecuali nggih paspor wong liya. Rebutan memang. Kenapa Raudhah begitu istimewa? Begini ya. Selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah tidak mengeluarkan doa spesial. Tapi setelah menentukan tempat yang bernama Raudhah itu, yang kira-kira ukurannya 27 kali 18 meter, Rasulullah menyatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa? Setelah menyatakan Raudhah, setelah menentukan Raudhah, Kanjeng Nabi mengeluarkan doa istimewa yang diaminkan oleh malaikat Jibril dan seluruh malaikat, juga diamini oleh sahabat-sahabat utama beliau. Doanya adalah Allahumma ij'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barokah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Makanya Mekah dengan Madinah itu barokahnya lebih besar Madinah. Kenapa? Makkah simbol ilmu, simbol amal, Madinah simbol ilmu. Saya ulang, Mekah punya Ka'bah, Madinah punya Rasulullah, yang kalau bukan Rasulullah jagat raya semesta ini tidak diciptakan oleh Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Mekah itu simbole amal, Madinah simbole ilmu. Saya tanya, amal dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Al ilmu bidunil amal yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu nol, zong, tidak diterima dan tidak sah. Betul? Makanya fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaannya orang alim dibanding orang ahli ibadah yang tidak alim, kata Nabi, itu seperti keutamaanku dibanding serendah-rendahnya kalian. Lu hebatnya ulama. Fadlul alim alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keutamaan rembulan di kala purnama dibanding bintang gemintang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, kenapa Raudhah jadi istimewa? Karena di Raudhah itu, di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Rasulullah ngajar ngaji kepada santri-santrinya yang adalah para sahabat. Halo? Loh, apa ada sahabat yang mondok di tempat pondok pesantrennya Rasulullah? Wadah. Jadi sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor,
bukan kelompok sahabat Muhajirin, bukan kelompok sahabat Ansor. Akhirnya dia tinggalnya di Suffah, di teras-teras masjid, mondok di situ. Ketuanya bernama Abdurrahman ibnun Sokhar, atau lebih kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu lurah pondoknya Kanjeng Nabi, kepala pondoknya Rasulullah. Lho, santri-santrine Kanjeng Nabi kata sing mondok ten mriku, dan dari banyak daerah. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Jerman mondok di Madinah kepada Rasulullah. Ada santri yang berasal dari Iran, Persia, namanya Salman Al-Farisi. Bahkan ada dari Afrika, Sogan, Ghana, namanya Bilal bin Robah. Makanya nuwun sewu nggih, niki dadi tanda pondok temen, kiai temen, iku mesti santrine teko adoh-adoh. Kayak ndoro semua iki pondok tua, santrine teko adoh-adoh, ana teko Kalimantan, ana teko Sumatera. Uga mek Jawa Timur tok, Jawa Tengah, Jawa Barat. Iku tandane pondok temen, kiai temen. Lah nek duwe santri sik ngutek sak RT iku sik rodok kiai. Bapak Ibu para jamaah, pondok pesantren Kanjeng Nabi disebut Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren yang ada di muka bumi ini besok pasti akan diangkat ke surga oleh Allah, termasuk at-tauhid. Dan orang yang pernah ngaji mondok di pesantren semua insya Allah masuk surga. Kanjeng Nabi dawuh, man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah. Sapa sing tau ngaji karo aku mlebu swarga. Sapa sing tau ngaji karo wong sing tau ngaji karo aku mlebu swarga. Siapa yang pernah belajar dengan saya masuk surga. Siapa yang pernah belajar dengan orang yang belajar dengan saya masuk surga. Terus ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah mlebu swarga. Sak wali murite mlebu swarga nek nyumbang, termasuk pejabat yang ikut membantu dan berkontribusi dalam perjuangan pondok pesantren, pejabat itu masuk surga nek nyangoni kiai ini menengo. Gak nyangoni angel mlebune swarga, Mas. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Wes Kanjeng Nabi mengajar para sahabat, sahabat ngajar tabiin. Nah, sampai tabiin ini didawuhaken farubba muballighin au'a min sami'in. Pirang-pirang wong sing dikandani iso luweh madai ilmu tinimbang wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi itu sahabat. Lek tabiin gak krungu langsung teko Kanjeng Nabi tapi dikandani karo sahabat. Maka kalau panjenengan jeli disiplin-disiplin keilmuan itu banyak pada zaman tabiin. Jadi kebanyakan disiplin-disiplin keilmuan itu mulainya pada zaman tabiin. Qawaid, nahwu. Halo? Loh, zaman sahabat masuk ilmu nahwu. Sama tahu krungu Abu Bakar bahas maf'ul mutlak, Sayyidina Umar bahas hal. Tidak ada. Semua disiplin keilmuan itu adanya pada zaman tabiin. Terus mudun sampai ke Indonesia.
dibawa oleh para wali, dibawa oleh para ulama sekitar abad ke-14. Memang sebelumnya sih sudah abad ke-9, abad ke-10 sudah mulai, tapi penyebaran Islam dalam bentuk pergerakan itu pada abad ke-14. Jadi sesungguhnya masuknya Islam ke Indonesia ini agak terlambat Bapak Ibu dibanding dengan negara-negara lain. Islam sudah masuk Eropa, sudah masuk Afrika abad ke-7. Indonesia terlambat, baru abad ke-14. Makanya acara opo ae nonggone Indonesia ku mesti terlambat. Jadi ku cocok karo fitrah sejarah Indonesia. Jadi semakin lambat semakin kelihatan Indonesianya. Ono kiai diundang ngaji jam 09.00 tekone jam 10:30 wijan Indonesia banget. Loh ini gak lambat gak Indonesia. Duh, Islam sudah masuk ke Spanyol. Ngertos Spanyol nggih? Masya Allah, kidule Wonokromo. Itu pada abad ke-7, awal abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Makanya santri-santri sama nek ngaji Alfiyah iku karangane sapa? Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu orang mana? Andalusia, Spanyol. Sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iki wong Spanyol, duduk wong Pacar Kembang. Islam sudah masuk ke Iran akhir abad ke-6, dibawa oleh Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Makanya santri sama lek ngaji kitab Fathul Qaribul Mujib itu karangannya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Orang mana itu? Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Tohiron, umumnya disebut Teheran. Dan Asfihan ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintainya Amerika Serikat itu terus dihadapkan ke Asfihan, karena di Asfihan itu disinyalir jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara adidaya superpower, negara besar katanya negara hebat, wedi karo nuklir, kalah ambek wong Indonesia. Nuklir melebu Indonesia dipangan no, dadi bakso nuklir. Wong Indonesia iki hebat panganane, bakso granat lho, granatnya dipangan. Mulane Amerika nggak kira wani musuh Indonesia. Soalnya wong Indonesia itu sakti-sakti, wong panganane bakso granat, bakso nuklir, sambele mercon. Kowe nduk Surabaya ki ana rawon setan lho, setane dimplok, soto gendruwo. Wong Indonesia ki hebat, tongseng yo dipangan, kapal selam dipangan. Lho, arek cilik-cilik iki doyan molen. Indonesia ini luar biasa, sakti-sakti. Ibu-ibu sore-sore kletis-kletis mangan jajan, ditakoni ponakane, mangan apa Bi? Kopeng gajah. Makanya Amerika gak kena wani karo Indonesia. Gergeten aku. Islam sudah masuk ke Irak akhir abad 6, dibawa oleh Khalid bin Walid. Mesir dan beberapa kawasan Afrika sudah dimasuki Islam awal abad ke-7 ketika Amr bin As didaulat menjadi gubernur di Mesir. Nah, masuk ke Indonesia kurang lebih abad ke-14. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pergerakan itu melalui pondok pesantren, dirintis Sunan Ampel, bikin pesantren di Ampel Denta. Santrine Kanjeng Sunan Ampel itu mirip santrine Kanjeng Nabi. Ono santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain yang kemudian hari menjadi Adipati Terung. Ono santri putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan atau Raden Fatah yang akhirnya menjadi sultan pertama kerajaan Islam di Demak Bintoro. Ada santri putra ulama ternama, putrane Maulana Ishaq, namanya Raden Paku Ainul Yakin, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada santri putranya Sunan Ampel sendiri, Raden Qasim, Sunan Derajat,
Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Bahkan ada santri yang mantan berandal, mantan rampok, Raden Syahid, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti berandalan nih loh, nakal, kecekel kiai dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Lek sing nyekel wong gak tepak, paling-paling ya dadi Sunan Jogo Kali, mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Terus sampai masa perjuangan. Para kiai, para ulama lah yang mengobarkan semangat jihad melawan penjajah, yang membakar semangat patriotisme melawan penjajahan, yang membakar semangat juang untuk memberantas imperialisme dan kolonialisme. Aku arang-arang khawatir keliru. Itu para ulama, para kiai. Maaf, karena waktu itu belum ada tentara belum terbentuk, polisi apa maneh belum. Siapa yang menggerakkan perlawanan itu? Ulama, kiai, pasukannya para santri. Kenapa mayoritas ulama dan santri? Karena zaman penjajahan sekolahan yang ada itu hanya sekolahan miliknya Belanda. Yang boleh ikut sekolah minimal anak wedono. Wedono itu jabatan di bawah bupati, di atas camat. Ngisore anak wedono gak oleh melu sekolah, anak camat gak oleh melu sekolah. Lah larinya pendidikan kemana? Pondok pesantren semua. Paham? Makanya delok pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang itu banyak ulamanya. Ono Kiai Imam Bonjol, Kiai Mojo, pondok pesantrennya besar, santrinya banyak. Kiai Pangeran Diponegoro, kiai, nama asli beliau Abdul Hamid Ontowiryo, kiai ulama, makanya jubahan numpak jaran udeng-udengan. Sama tahu roh fotone Pangeran Diponegoro helman, iku satria baja hitam itu. Kiai Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo, kiai itu yang tertulis dalam sejarah, belum yang tidak tertulis. Kenapa kok kiai yang bisa menggerakkan perlawanan itu? Karena kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Semua problematika keumatan selesai pada tingkat kiai. Masyarakat itu duwe masalah opo ae mlayune nang kiai. Nggih napa nggih? Duwe anak nakal ya mara kiai. Yai, anak kula nakal yai, jenengan suwuk, anak kula nakale 17 derajat. Akhirnya ambek kiyaine, kene wacana alam nasroh ping 10 sebul mbon-mbonane, waras nakale. Yai, bojo kula menteng tuwa yai, wis 11 wulan durung lahir-lahir. Nyuwun dongane yai. Ayo kono cidukno banyu kolah wudune santri. Fatihai gebyurna wetenge, iki suwuk pendobolan. Gebyur wetenge ya lahir. Mbiyen ngono kok. Yai utang kula kuwatah yai. Iki wayahe ditagih yai. Kula njaluk dongane wonge cek gak nagih yai. Wis gampang, wacana ayat kursi ping 1000 gak ambekan. Siap gerak cepat tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Kagak cek gak ditagih karo wonge wacana ayat kursi. Engko lek pas ayat mandalladzi yashfa'u indahu wacon sing dawa karo mbayangno wonge. Gak kira nagih wonge. Iku nontok mentelenge duwe utang iku. Kate praktek iku. Wis ta lah sampean wacana ayat kursi, engko lek tepak mandalladzi yashfa'u indahu bayangno wonge sing sampean utangi. Gak kira nagih wonge, lali wonge. Kobil tu jere. Ketara tukang utang iki. Masalah apa yang mbiyen mara yai? Lho, utange akeh lho mara yai. Yai utang kula kathah yai, mara yai. Bojo cerewet iki lho mara yai. Yai bojo kula cerewet yai. Kula niki wis serba salah, nduk omah diomeli, nduk jaba diomeli, kerja ya dicelathu, gak kerja dicelathu. Kula njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok yai. Njaluk donga cangkem apa? Njaluk donga sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok. Ya dikeki ambek kiyaine. Gampang. Bojomu lek turu, wacana donga iki sebulno cangkeme. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem.
bumi mengo cangkeme bojoku mingkem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebulno cangkeme paling mandi ku nek turune pas mangap eta bawen dina sowok bisu bojomu apal tak gak sampean iki donga iki gak oleh ditulis gak mandi bojomu sapa jenenge Siti Zumaroh berarti sama nek nyuwuk ngene Bismillahirrahmanirrahim cilikem bumi mengo cangkeme belek kewelek sakingane ndablek ngono ae mangkane yo tetep lemu ae aku gak ngandel aku nek gak dicelatu gak ngandel aku gelek aku itu tukang ceramah tapi lek ning omah menurut sampean aku lek ndok omah iku nyeramai bojo ta diceramai bojo 100 nah ini nanti akan saya sampaikan tapi ya Allah sorry saya sampai lupa Mas Emil mohon maaf banget sebelum saya lanjut ya nanti terakhir tentang pondok pesantren tentang ulama kita mohon dengan kami haturkan dengan segala hormat monggo Mas